Inilah jadwal pengisian DRH NIP3K. Teman-teman jangan sampai terlewatkan untuk segera mengakhiri proses pengisian DRH di akun SSC ASN. Setelah di sini kita memastikan bahwa kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH NIP3K, maka akan terjadi perubahan di akun SSC ASN kita. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu terdapat dua perubahan di akun SSC ASN setelah teman-teman ini mengakhiri proses pengisian DRH pemberkasan CASN 2023. Dan kira-kira bagaimanakah dampaknya terhadap penetapan NIP kita nantinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama yaitu dampak dari kita mengakhiri proses pengisian DRH itu di akhir prosesnya. Maka perubahan yang pertama yaitu perubahan pada halaman resume. Di halaman resume SSC ASN kita ini akan berubah. Yang awalnya tulisannya seperti ini. Yang awalnya setelah teman-teman belum mengakhiri proses pengisian DRH, di sini masih ada opsi yaitu apakah teman-teman ingin melanjutkan pemberkasan ataukah tidak. Kemudian di sini masih ada link untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, teman-teman pastikan di sini sebelum nanti batas akhir untuk pemberkasan ini sudah kelar, pastikan kita ini sudah mengakhiri proses pengisian DRH NIP3K ya. Jadi inilah untuk halaman yang sebelum. Nah, selanjutnya setelah kita itu mengakhiri proses pengisian DRH, maka perubahan akun terjadi seperti ini. Yaitu di sini untuk tampilan ucapan selamat ini masih sama. Kemudian di sini ada tampilan terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Yang awalnya di sini linknya bertuliskan pengisian daftar riwayat hidup, kita akan diarahkan menuju ke link baru. Kemudian berubahnya menjadi hanya daftar riwayat hidup saja teman-teman. Nah ini jadi perubahan akun yang pertama itu pada halaman resume ya. Nah selanjutnya dengan demikian ini kita tidak bisa kembali untuk melakukan pengeditan terkait tentang isian data yang ada di link pengisian DRH. Dan pastikan teman-teman di sini ketika sebelum melakukan mengakhiri proses pengisian DRH, dipastikan seluruh data yang diisikan itu sudah sesuai ya, sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan dari BKN dan juga ketentuan dari instansi masing-masing. Dan dipastikan ini sesuai dengan data diri kita masing-masing ya. Dikarenakan setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, maka dengan hilangnya link pengisian DRH daftar riwayat hidup menjadi daftar riwayat hidup saja, yang mana di sini kita hanya bisa melihat berkas-berkas yang kita upload, maka kita nggak bisa untuk melakukan pengeditan terkait tentang inputan data teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika teman-teman di sini dulu itu melakukan pengisian DRH, ini kan ada tulisan yaitu di bagian unggah dokumen misalkan. Nah di sini di bagian setiap tabnya, baik itu tab pengisian riwayat data perorangan, kemudian riwayat pekerjaan, pendidikan, organisasi dan lain sebagainya, ada tulisan yaitu perhatian, pastikan Anda mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup teman-teman. Nah, jadi di sini mulai dari tab yang pertama hingga tab yang terakhir. Dari tab yang pertama hingga tab yang terakhir mulai dari di sini untuk pengisian daftar perorangan, maka di sini nanti perwujudan dari isian kita ini akan kita lihat pada produk di sini yaitu cetak DRH perorangan. Kemudian untuk DRH riwayat ini isian yaitu meliputi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, kemudian juga riwayat organisasi. Sehingga setelah teman-teman di sini mengakhiri proses pengisian DRH, kalian nggak bisa kembali mengeditnya dari riwayat-riwayat ini ya. Dikarenakan di sini yang diunduh ini tentunya data isian yang sudah termutakhir. Nah, meskipun ketika kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH, ini kita masih bisa mengganti berkas teman-teman. Jadi untuk perubahan yang pertama yaitu perubahan pada akun di halaman resume ya, yaitu kita sudah nggak bisa mengedit kembali dari isian DRH pemberkasan kita. Dan kemudian untuk perubahan yang kedua yaitu perubahan pada link pengisian DRH. Kalau tadi yang pertama di halaman resume, sekarang perubahan itu pada link pengisian DRH.
Nah, ini adalah untuk perubahan, yaitu dari awalnya di sini kita masih bisa mengedit ya, masih bisa mengganti berkas dan juga mengedit isian. Berikutnya di sini akan menjadi seperti ini. Jadi tampilannya ini adalah di bagian dokumen riwayat hidup. Setelah kita halaman resume itu kita klik daftar riwayat hidup, maka kita diarahkan menuju ke dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Meskipun di sini kita bisa mencetak kembali DRH perorangan, DRH riwayat, namun DRH yang sudah kita cetak ini sudah nggak bisa kita edit kembali ya. Dan di sini kita akan disesuaikan dari isian yang sudah kita lakukan ketika melakukan pengisian DRH dari satu riwayat ke riwayat yang lain, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dua tombol, yaitu masing-masing berkas yang wajib diupload ya. Di sini ada dua tombol, yaitu ada tombol lihat dan juga ada tombol unggah ulang. Nah, tombol lihat itu fungsinya adalah ketika kita ingin melihat berkas yang kita upload, ini akan ditunjukkan. Misalkan saya ingin melihat yaitu transkrip nilai saya, ini sudah benar apakah belum? Kalian bisa klik lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini ada tombol unggah ulang ya. Jadi di sini untuk tombol lihat ini adalah untuk melihat berkas-berkas yang kita upload pada kolom sebelah kirinya. Nah, ini teman-teman. Jadi tombol lihat untuk melihat berkas yang sudah kita upload. Sedangkan untuk dokumen di sini ada untuk yang tombol unggah ulang, ini adalah difungsikan untuk teman-teman mungkin saja ingin mengganti berkas yang ketika dilihat ini kondisinya masih buruk, kita bisa mengubahnya ya dengan cara mengunggah ulang dengan berkas yang baru sesuai dengan keinginan kita. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya untuk penggantian berkas memanfaatkan fitur tombol unggah ulang ini jangan sembarangan, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat ya untuk jadwal pengisian DRH dan juga pemberkasan, ini adalah untuk jadwal terbarunya, ini masih di tanggal 14 Januari 2024. Kalau misalkan nanti nggak ada perpanjangan, berarti fix nanti menggunakan tanggal ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengganti berkasnya, pastikan dilakukan maksimal tanggal 14 ini. Kalau misalkan setelah tanggal 14 ini jangan sampai, teman-teman. Nah, kemudian tombol unggah ulang ini fungsi pertama untuk mengganti berkas ketika belum ditutup untuk jadwal pengisian DRH. Dan fungsi dari tombol unggah ulang yang kedua itu adalah ketika nanti sudah progres penetapan nomor induk P3K. Nah, manakala di sini nanti ada yang BTS, ini nanti teman-teman bisa unggah ulang ya. Jadi progresnya ini nanti setelah teman-teman melakukan pemberkasan itu kan diterima oleh BKPSDM masing-masing. Kemudian BKPSDM itu akan melanjutkan disertai dengan SPTJM dan juga berkas-berkas lainnya untuk dilakukan usul penetapan NIP3K ke masing-masing kantor regional BKN. Nah, selanjutnya di kantor regional BKN, di sini nanti setelah diusulkan masuk per instansi, maka nanti akan dilakukan proses verifikasi. Nah, di bagian proses verifikasi ini nanti akan ada status yaitu BTS, kemudian ada yang status TMS dan juga ada yang status ACC ya. Nah, di sini dari proses verifikasi, coba kita cek di sini. Usul masuk itu merupakan usul instansi yang diajukan melalui aplikasi sistem informasi ASN yang memiliki ini adalah instansi kita melalui BKPSDM masing-masing daerah, masing-masing kota, masing-masing kabupaten dan juga masing-masing provinsi ya. Kemudian BTS itu dokumen usulan ini dalam perbaikan. Jadi untuk di sini proses verifikasi ini adalah kalau misalkan sudah 0% ini berarti sudah masuk ke sini semuanya. Nah, ketika di sini ada yang BTS, artinya misalkan saja untuk ijazah itu nggak terlihat scanannya atau mungkin ijazahnya buram, maka di sini nanti BTS itu dikembalikan berkasnya dari dari kantor BKN diberikan kepada masing-masing BKPSDM untuk dihubungi guru yang bersangkutan untuk melakukan unggah ulang. Nanti kita bisa memanfaatkan fitur unggah ulang ini, teman. Nah, ini kemudian kalau misalkan TMS ya sudah ya, kita nggak bisa lanjut nantinya. Nah, setelah nanti seluruhnya selesai, maka akan ACC, kemudian dicetak yaitu SK NIP3K, yaitu dalam bentuk pertek BKN ya. Jadi perubahan yang pertama pada akun SSCASN itu adalah di halaman resume itu, yang kedua adalah perubahan pada link pengisian DRH. Namun di link pengisian DRH ini adalah kita memanfaatkan fitur tombol unggah ulang ini hanya untuk mengganti ketika nanti kita dihubungi. Jadi kalau misalkan kita dihubungi BKPSDM, nomor HP-nya harus aktif terus ya. Nanti kita bisa mengunggah ulang. Kalau misalkan tidak, ya jangan, teman-teman. Oke, itu untuk dua perubahannya. Semoga pemberkasan teman-teman ini sukses semuanya, dan saya doakan kalian lancar pemberkasan sampai nanti bertugas menjadi P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.